Baik, teman-teman yang di online mungkin boleh dimatikan lagi untuk mikrofonnya. Jadi untuk sesi kali ini teman-teman kita ada tata tertib atau aturan yang berlaku. Untuk teman-teman yang online maupun offline, mohon untuk harus aktif ketika nanti ada sesi bertanya, kemudian juga misalkan ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Lia selagi mempresentasikan materinya, diusahakan untuk aktif karena nanti kami ada predikat untuk teman-teman yang paling aktif dan juga teman-teman yang nanti skor prosesnya itu tinggi akan mendapatkan predikat juga sebagai the most outstanding. Nah, khusus untuk teman-teman yang datang hadir secara online, mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selagi belum mencapai sesi Q&A. Teman-teman, selanjutnya kita harus menerapkan materi public speaking, yaitu yang pertama, atasi rasa takut dengan persiapan, mental dan teknik, yaitu 3S, silence, smile, dan speak. Kemudian, tidak menggunakan filler word. Dapat dipahami, teman-teman? Aman? Oke. Sekarang kita lanjut etika bertanya. Ketika teman-teman ingin bertanya, untuk yang offline ya terutama, mengangkat tangan dan memulai berbicara jika dipersilakan. Yang kedua, pertanyaannya itu to the point aja teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang di online, boleh ketika ingin ada pertanyaan, disampaikan langsung melalui kolom chat dan nanti akan dibantu oleh saya untuk pertanyaannya disampaikan kepada pemateri. Dapat dipahami ya teman-teman? Untuk selanjutnya, boleh teman-teman yang hadir secara online maupun offline untuk men-scan barcode ini ataupun menyalin link yang ada di bawah untuk presensi kehadiran. Oke teman-teman, waktunya 2 menit ya untuk mengisi presensi. Nah, sambil mengisi presensi, mungkin tanya satu orang kali ya yang hadir secara offline gimana rasanya hari ini gitu, mungkin dengan siapa ya? Mbak Saskia mungkin. Mbak Saskia, apa kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Udah tahu mau ikut training apa kan? Apa? Udah tahu ikut training apa hari ini? Ya betul, data storytelling ya. Betul. Masih ada yang mengisi teman-teman? Masih. Sorry, itu mic-nya ada sebelah mana? Ini Bu. Yang ini? Yang ini, ya. Oke, karena suaranya jauh. Nah, coba King lebih di dekat. Halo teman-teman. Sudah selesai mengisi? Sudah semua? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebelum kita memasuki pelatihan, kita akan ada pretest terlebih dahulu nih teman-teman. Boleh di-scan ulang untuk soal pretestnya. Belum belajar, memang ditujukan untuk belum belajar gitu. Dengan adanya post test gitu nanti teman-teman jadinya nilainya meningkat gitu teman-teman. Fungsi dari pretest post test ini. Jadi nggak usah takut gimana gitu ketika nilainya misalkan di bawah KKM gitu. Kita ada yang KKM nggak ya Bu? Kemana ya? Apa ya Bu? Itu pertanyaannya mau jawab? Apa mau jawab? Itu nggak? Menjawab. Tidak boleh berdiskusi ya.
Oh iya, Bu. Aku bantu Mas. Di sini teman-teman ada yang sambil join MS Kids. Kalau ada mungkin boleh di mute dulu ya guys mikrofonnya atau speakernya di ngomongin dulu. Soalnya ada suara ini. Kita menunggu sebentar lagi ya teman-teman karena baru ada yang ambil handphone. Aku sih udah lihat sih Bu. Gimana ya dia? Teman-teman yang online nggak ada yang join MS kan ya? Ini di sana nih, di sini Enggak sih Bu, aku udah mau mute ini juga sih. Udah no, terus audionya dimatiin. mikrofon aku juga mati sih. Tapi masih dengar suara dulu gitu. Iya Bu dari sini. Oke teman-teman, apakah sudah selesai mengisi semua? Belum, oke 2 menit lagi ya. Kayak 2 menit lagi ya guys. Ingat ya, ini nggak ada kaitannya sama performance teman-teman, jadi tidak perlu di blog terus di search on Google, itu tidak perlu ya teman-teman. Oke, 1 menit terakhir teman-teman. Ada yang udah dapat 80 di sini? Udah ada? Masih di bawah semua? It's okay teman-teman. Oke. Udah selesai semua ya teman-teman yang di online juga? Oke teman-teman, untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian materi untuk data storytelling oleh Ibu Aulia Sari. Oleh karena itu, untuk Ibu Aulia Sari saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Saya mau bercerita. Dari kecil saya itu punya cita-cita ya. Cita-cita saya ingin menjadi reporter. Dari kecil saya sering banget jadi MC. Kalau misalnya jadi ketika dulu, coba dulu kan kita upacara ya tiap Senin ya. Betul. Saya jadi apa? Pembaca buku. Baca protokol. Ya, lalu baca protokol. Kemudian ya sangat aktif untuk yang karena memang cita-cita saya menjadi reporter yang untuk tampil. Dan alhamdulillah tidak menjadi reporter, tapi saya berhasil mulai dari kerja tahun 2000 sampai mulai dari tahun 2024 ya kayaknya. Sekarang 2025 ya, 21 tahun saya tukang bikin report. Jadi saya merasa diri saya jadi seorang reporter. Jadi alhamdulillah ya, cita-cita saya berhasil dan memang saya senang untuk berbagi, senang untuk bercerita dan termasuk pada hari ini berkesempatan untuk memberikan salah satu materi training yaitu data storytelling atau presentation with slide, di mana kita mencoba untuk membuat presentasi kita lebih menarik buat audiens. Oke ya, teman-teman semuanya. Oke. Untuk itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari. Saat ini di NTI sebagai Operation dan Human Capital. Kok nggak mirip ya? Ayo, siapa yang bilang nggak mirip? Mirip. Ya. Itu 8 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya mungkin agak terlalu banyak makan pengembang, jadi agak melebar. Saya di NTI dari Mei 2025, jadi nggak terlalu jauh ya sama teman-teman ya. Baru selesai 100 harinya saya di NTI sebagai VP Operation dan Human Capital. Ini ada banyak nih tim saya nih kayaknya. Apa rata-rata semua tim Operation dan HC? Coba yang bukan Operation dan HC. Oh, oke. Ibu masih Operation dan HC, Ibu. Aduh. Operation dan HC. Oke. Dulu previous job experience saya ada, baru tahu departemennya masing-masing. Oke, baik. Saya mulai bekerja itu tahun 2000 ketika apprenticeship program di Excel Axiata sampai dengan tahun 2012 ya. Ini jenjang karir saya, nggak usah terlalu diiniin. Kemudian di Huawei itu mulai 2012 sampai 2024 Agustus. Oke. Dan ini adalah kontak saya. Kalau mau follow-followan IG boleh. Oke, ini sedikit short perkenalan tentang diri saya. Boleh panggil saya Lia, boleh panggil saya Bu Aulia, boleh panggil saya Mbak, boleh apa aja. Oke? Yuk, jangan ditahan dong senyumnya. Oke, kita lanjut ya. So, apa teman-teman tadi yang ingin kita pelajarin hari ini? Storytelling with slide, teknik presentasi untuk memenangkan perhatian audiens. Nah, dari sebuah survei, atau sebelum kita ngomongin survei deh, teman-teman suka nggak untuk presentasi di depan umum? Yang suka deh, angkat tangan boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada berapa ya ini? 20 ada? Enggak, 20. 5 dari 18 mungkin ya? Ya, betul. Sekitar berarti 20% yang suka, sekitar 80% tidak suka presentasi. Sesuai, surveinya 75% orang tidak ingin, bukan tidak suka mungkin ya, tidak ingin, malu, gugup, pressure ketika harus presentasi di depan umum. Nah, mungkin yang mbak-mbak yang suka presentasi ini, saya nggak perlu tanya ya. Kalau yang nggak suka, yang tadi nggak angkat tangan, bener nggak seperti itu? Pilih salah satu mana yang lebih karena pressure kah?
karena gugup, takut, malu, yang mana? Yang mana Mas? Semuanya. Semuanya. Oke, semuanya. Mas tadi nggak angkat tangan? Karena? Ya, ikut aja semuanya. Ya, jadi 75% hasil survei memang mengatakan bahwa yaitu tadi orang itu tidak ya banyak ya suka, tidak berminat, tidak rasa malu, gugup dan lain sebagainya ketika harus presentasi di depan umum, dan lebih mendominasi apabila harus presentasi di orang yang jabatannya penting atau orang yang mempunyai posisi yang tinggi. Jadi kalau presentasi ke bos atau ke customer yang misalnya levelnya VP, direktur tuh rasanya langsung apa tuh? Kecil gitu ya rasanya ya. Ya, tapi kalau misalnya presentasi ke tim rasanya gimana? Enteng, lebih kayak bebannya lebih enteng gitu ya. Kalau kita kayak ngangkat koper, satu koper yang 7 kilo, itu satunya lagi kayak ngangkat yang besar banget gitu ya. Ya, emang seperti itu. Oke, so teman, apa kabarnya hari ini? Mari teman-teman yang mungkin sebelumnya 80% ya di ruangan ini, saya belum tahu juga mungkin di online juga ya teman-teman ya. Mungkin secara persentase hampir mirip. Kita coba sharing, kita coba diskusi. Saya bukan trainer, saya adalah fasilitator yang mencoba untuk menggugah potensi dari teman-teman yang mungkin sebenarnya teman-teman punya potensi untuk handal di presentasi dan bisa menarik perhatian audiens, tapi mungkin belum mendapatkan trigger mesinnya. Oke? Jadi semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Kita doa dulu mungkin ya supaya apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa mendapat hasil yang maksimal dan selesai dari sesi ini teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Oke, Al-Fatihah. Amin. Oke, ini nggak sih yang dirasain? Kita jadi kecil terus dikerubungi oleh orang-orang besar gitu ya. Kalau ketika mempresentasi, benar ya? Iya, saya juga ngerasain kok. Sometimes kalau saya lagi nggak siap, kalau saya ngerasa lagi nggak terlalu menguasai materinya, ini yang saya rasain. Saya kecil dikerubutin oleh orang-orang besar gitu ya. Dan seandainya kamu membayangkan bahwa bos eksekutif itu adalah seorang pilot. Pilot itu kan dia nggak punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita kita. Pilot itu harus menyelamatkan penumpang. Informasi yang kita berikan harus apa? Aktual, ringkas, informatif, efektif, apalagi? Itulah. Jadi kalau kita mau menghadap seorang yang jabatannya tinggi, anggap seperti kita seorang kru mesin yang lagi mau presentasi ke seorang pilot, ya. Apakah pilot itu adalah orang yang tahu segalanya? Enggak ya. Pilot itu mengendalikan organisasi, anggaplah bos eksekutif itu mengendalikan organisasi atau pilot itu dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpang. Mereka mungkin strong di navigasi, mungkin strong membaca instrumen, punya insting dan experience dalam mengambil keputusan yang tepat, menyelamatkan penumpang. Tapi apakah mereka tahu mesin jet? Belum tentu. Apakah mereka tahu meteorologi, menguasai ujung ke ujung? Tidak. Apakah mereka mengetahui regulasi bandara? Enggak. Mungkin kalian adalah orang yang tahu tentang meteorologi, kalian adalah orang yang tahu tentang mesin jet. Benar nggak? Jadi sebenarnya pilot itu butuh kita nggak? Ya, pilot itu butuh kita. Dan itu adalah kesempatan kita untuk memberikan informasi yang efektif kepada pilot. Sampai di sini rasanya cukup berani nggak untuk presentasi? Belum? Belum ya? Oke. Yang benar-benar dibutuhkan sama pilot mungkin membaca instrumen dan dia butuh mendengarkan tim.
dia harus mendapatkan masukan dari kopilot, mendapatkan masukan dari kru, masukan dari tim grounding gitu ya, terus sama tim ATC, betul sekali. Mereka juga perlu di-guide dan dijelaskan dan juga diyakinkan dengan insight kita. Kita punya ilmunya. Jangan merasa bahwa dia lebih superior dari kita. Kita lebih superior dari dia dalam bidang kita. Benar nggak? Jadi ketika kita merasa kecil, karena kita merasa orang di sekilang yang kita mau presentasi itu adalah orang yang superior. Ketika saya pede di sini ngomong sama teman-teman, saya merasa bahwa saya punya sesuatu yang teman-teman ingin tahu. Itu akan membuat kita merasa tidak lagi menjadi lebih kecil dibandingkan yang mau kita kasih presentasi. Oke? Cukup clear atau kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut ya. Jadi supaya teman-teman yang sudah punya ilmunya bisa efektif memberikan informasi yang dibutuhkan saya ambil tujuan kita ini adalah ke arah bos eksekutif ya. Mungkin kalau yang teman-teman satu tim atau mungkin ke tim subordinat, challenge-nya nggak sebesar ketika kita mau kasih presentasi ke orang-orang penting. Jadi coba bayangkan kita butuh ini untuk presentasi ke orang-orang penting. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ada 3 hal penting dalam presentasi. Yang pertama apa? Konten. Konten itu apa sih? Nah, kalau misalnya saya mau coba misalkan sebuah presentasi itu adalah seorang cewek. Maksudnya, langsung senyum gitu ya. Seorang cewek itu kira-kira menarik, 3 hal yang menarik dari seorang cewek? Paras. Wajahnya, cukup ya. Wajahnya, oke. Visual berarti, wajahnya bagaimana make-up-nya, apakah serasi gitu kan, dandanan jilbabnya apakah rapi segala macam ya. Apalagi? Teman-teman yang online mungkin boleh ditanya. Ya, teman-teman juga yang di online boleh. Bu. Apanya? Kata-katanya? Tutur katanya. Ya, Bu. Oh iya, tutur katanya. Berarti apa itu? Delivery-nya. Delivery tutur katanya, bagaimana penyampaiannya, sopan atau enggak, riang atau enggak gitu kan, suka ngelucu atau enggak, itu yang akan bikin menarik ya. Apalagi? Inner beauty. Inner beauty. Apa itu inner beauty? Benar, ini inner beauty Mas Gayu. Inner beauty itu adalah kepintaran ya kan? Isi dari si cewek tersebut. Orang kalau memang dalamnya adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian punya attitude yang baik, itu akan muncul kan, dengan sendirinya kita bisa lihat. Nah, sama dalam presentasi ada 3 hal penting. Pertama adalah isi, itu menunjukkan seberapa powerful, seberapa kita expert di dalam hal tersebut. Yang kedua adalah visual design, itu lebih ke optimize dari sisi make up. Mungkin kalau didandanin sama makeup artist semua hasilnya akan berbeda dengan didandanin sendiri gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi mua-mua tadi gitu ya, makeup artist. Itu nanti kita coba pelajarin kaidah-kaidahnya. Dan yang ketiga adalah delivery. Delivery itu cara penyampaiannya. Bagaimana cara kita meyakinkan audiensnya kita tentang apa yang menjadi insight dari yang ingin kita sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Yang online juga belum ada. Yang online? Belum ada pertanyaan? Belum. Masih gampang ya. Oke. Izin saya minum dulu ya. Tadi kayaknya ada pertanyaannya tadi ya di tes ya ini. Ah iya, ada. Ingat-ingat lagi teman-teman untuk prosesnya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, inner beauty kalau kata Mas Gayu. Tentang isi. Apa sih yang paling penting kita harus perhatikan ketika mempersiapkan isi dari presentasi? Oke. Apa ini, Mas? Kertas kosong.
kalau saya pribadi, kalau saya mau bikin presentasi kepada orang yang sangat penting, saya akan tidak mulai dengan mencari template slide. Saya akan mulai dengan kertas kosong. Kenapa? Saya akan bikin flow sendiri apa yang mau saya sampaikan. Ceritanya seperti apa. Oke, jadi mulailah dengan lembar kertas kosong. Kemudian apa? Kita buat konsep konten di kertasnya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat kuat. Ketika kita menguasai, kita yang mendesain, kita yang membuat, kita akan sangat menguasai si presentasi tersebut. Tapi kalau kita ngambil dari presentasi orang lain, kemudian kita disuruh presentasi, kita mulainya aja udah gugup. Karena bukan kita yang mendesain, bukan kita yang membuatnya, gitu ya. Apa saja yang hal paling penting dalam membuat konsep atau konten? Detail kebutuhannya. Kita harus tahu apakah ini tujuannya untuk mengedukasi, ini seperti yang saya lakukan. Apakah tujuannya hanya memberikan informasi? Apakah tujuannya memotivasi? Apakah tujuannya menginspirasi, membuat laporan atau membuat permohonan? Atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu? Ya, itu beda ya. Dari konsep itu dimulai dari situ. Kita harus tahu objektifnya, kita mau ngapain nih, si isi yang mau kita sampaikan. Kalau kita ngomong ke pilot, kita mau bilang sama pilot bahwa jangan lewat jalur utara, lewatnya jalur selatan, karena di utara ada ini, di selatan adanya begini. Itu berarti kita minta dia untuk melakukan action. Jadi kita harus kuatkan di situ. Misalnya kita mau bilang ke pilot bahwa supaya si pilot ini melakukan pengecekan dari sisi navigasi misalnya, ya kita harus bisa meyakinkan kenapa alasannya kita seperti itu, gitu ya. Kemudian tempatnya apa? Luring, daring, apakah di ruangan yang besar, kecil, berapa lama durasinya, gitu. Terus setelah kita tahu detail kebutuhannya, kita bikin konteks pembahasannya. Apa itu? Apakah itu adalah kita sebagai seorang analis, apakah kita sebagai seorang ekspertis, apakah kita sebagai anak buahnya, apakah kita sebagai pengcompile report, itu semuanya harus jelas. Konteks pembahasannya mau seperti apa. Oke? Kalau yang informasi apa sih contohnya? Kayak misalnya kita bikin report Naru, ada presentasi buat direktur Telkomsel gitu, dia mau presentasi. Dia kan memberikan informasi kepada pers. Nah, itu judulnya informasi. Bukan dia meminta pers untuk melakukan sesuatu kan. Dia hanya minta pers untuk membuat berita ini disebarkan ke media. Nah, kayak gitu. Jadi beda ya. Konteksnya kita harus tahu dulu, buat apa nih kira-kira si informasi ini, oke? Cukup clear ya. Setelah kita tahu kita berposisi sebagai apa, kemudian kita bedanya antara sesuatu yang event besar kepada event yang reguler. Kalau reguler, apakah kita perlu melakukan persiapan ataupun sesuatu yang sangat spesifik? Ya terlalu, karena itu biasanya udah reportnya tuh sama, tinggal update progresnya, beda ya. Tapi kalau misalnya saya mau mengajukan satu strategi pemasaran yang baru, kita akan bikin konsep dengan satu topik itu dari A sampai Z-nya, mulai dari background-nya, kenapa seperti ini, seperti skripsi, satu judul tapi kita isinya sangat detail. Tapi kalau report kita bicaranya banyak hal, gitu kan? Mungkin update progresnya segala macam. Clear ya. Kemudian baru itu kita bikin kontennya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup clear? Kita lanjut ya. Nah, untuk opening, seperti apa opening? Kita mulai dari judul yang kuat dan menggugah. Begitu kita sudah tahu apa yang mau kita konsep presentasi yang mau kita sampaikan, audiensnya siapa, berapa lama, kebutuhannya untuk apa, kemudian kita siapkan judul. Bagaimana caranya membuat judul yang kuat dan menggugah? Yang pertama, isinya harus merepresentasikan informasi yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita judulnya apa, isinya tentang hal yang berbeda. Ya, harus inti dari apa yang mau kita sampaikan. Kemudian kedua, singkat.
Jangan sampai kayak sinetron Indosiar Azab gitu ya, ibuku apalah gitu, jangan ya. Singkat, jelas, kemudian menggugah penasaran, dan ada storytelling. Oke. Contoh dua ini, marketing strategi 2025 sama winning the market in 2025 from surviving to thriving. Mana yang lebih baik? Yang kedua. Yang kiri maksudnya ya? Kanan. Oh kanan, salah. Yang kanan, winning the market. Kenapa? Ada kalimat from something to. Oke. Untuk marketing strategi, apakah dia representasi isi? Iya apa enggak? Ya. So, singkat? Ya. Jelas? Ya. Menggugah penasaran? Tidak. Storytellingnya ada? Tidak. Oke. Ini dia. Jadi ini adalah kekuatan dari judul. Apakah ketika kita kasih marketing strategi 2025 kita akan disalah-salahin nggak sama bos kita? Enggak. Tapi apakah dia membuat dia jadi penasaran ada apa ya gitu? Enggak ya. Tapi kalau dari sini aja, oh ada sesuatu yang disampaikan, ada strategi yang jelas gitu ya. Clear ya? Kemudian konten itu harus efisien. Efisien itu seperti apa sih? Pertama adalah gunakan story flow-nya adalah hook, problem, insight, solution, dan action. Temukan highlight-nya. Highlight itu jangan banyak-banyak teman-teman. Highlight itu jangan banyak-banyak. Bayangkan kalau kamu satu slide, satu page, kamu ngasih informasinya banyak banget di situ, yang ada yang mendengar gimana kira-kira? Bosan. Puyeng ya kali ya. Iya. Puyeng duluan mungkin, bukan bosan. Kalau bosan itu mungkin dia cuma satu topik tapi panjang gitu. Itu lagi diulang-diulang. Tapi dia mungkin akan kacau gitu pikirannya, ini apa sih ini arahnya gitu ya. Yang kedua adalah bangun struktur cerita. Tadi ya alur, ada storytellingnya. Kemudian supporting story, data dan insight. Itu ada datanya, kenapa kita bilang seperti ini gitu ya. Kemudian ada turning point. Turning point itu kita punya highlight, kemudian apa? Setelah itu what next? Mau apa gitu kan? Itu adalah solusi atau jawaban. Berikutnya adalah call to action. Kalau memang itu dibutuhkan kita untuk call to action. Kemudian satu ide per satu slide. Hindari yang penuh dengan teks. Contoh seperti ini. Oke, kita coba buka ya. Apakah ada highlight di sini? Apa highlightnya? Proses lagi. Kenapa kalian tahu langsung ke sini? Di highlight. Betul sekali. Dan dibandingkan teman-teman bilang progress field work, mana yang lebih bagus di judul page-nya itu progress field work dengan kata-kata field work berjalan selama 13 hari dan prosesnya lagging 33,6%. Mana yang lebih efektif? Langsung seperti ini lebih efektif. Jadi orang baca judul aja udah tahu apa yang ingin disampaikan. Oh ini lagi ngomongin lagging progress project misalnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan bangun struktur cerita. Ini adalah struktur cerita. Ada lagging, ini statusnya sekarang, kemudian ini adalah apa yang harus dilakukan. Jadi bangun struktur cerita, supporting story, data atau insight. Ini adalah data. Grafik, ya kan, angka-angka di situ itu adalah data. Kemudian turning point, solusi atau jawaban. Kenapa? Di sini dia katakan bahwa produktivitas capaian rendah, yang terendah adalah Malang dan Kutai. Dengan tidak sebanding dengan jumlah interviewer. Rata-rata pencapaian 5 hari terakhir kurang dari 5 orang. Contohnya seperti ini. Jadi ada pesan di sini yang untuk ke arah ke call to action. Karena apa? Kita butuh solusi. Ini kurang dari target nih. Kurang 33,6%. Apa yang dia harus dilakukan? Dia kasih tahu bahwa produktivitas rata-rata 5 terakhir itu sangat rendah dari target yang diharapkan. Sehingga diperlukan call to action, strategi percepatan, yang tadinya 1 hari cuma 7 menjadi 12 orang per hari, kira-kira gitu. Jadi 1 hari itu target 5 kota adalah 60 orang per hari. Kalau misalnya teman-teman ketika adalah seorang bos, saya kasih slide seperti ini, tanpa saya terlalu banyak cerita, teman-teman tuh cukup mengerti ya. Tahulah apa yang mau dipresentasikan. Oke. Dan satu ide
per satu slide. Jadi kalau kita ngomongin fieldwork progress dan lagging, ya kita bicaranya itu dulu. Jangan bicara lagi bahwa misalnya yang sudah dilakukan apa saja itu nanti di slide berikutnya. Sekarang kita ngomongin laggingnya dulu dan apa yang harus dilakukan. Itu ya. Oke, dari online, oke? Aman? Siapa dulu belum ada pertanyaan? Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Ada yang memberikan sign involved. Oke. Sip. Kemudian mengenai konten, maksimalkan konten. Jangan menjadi dokumen slide, tapi harusnya presentation slide. Mana yang lebih menarik, kanan atau yang kiri? Kanan. Ya. Kenapa? Tidak full tulisan, Visualisasinya. ada ilustrasi. Ilustrasi. Kemudian apa lagi? Kontennya jelas. Kalau di situ kayak apa? Yang di sebelah kiri? Membaca buku. Jurnal ya? Jurnal ya. Kayak jurnal ya. Sedangkan kita lagi presentasi, bukan lagi bicara jurnal, benar ya? Nah, isi yang ada di sini harusnya ada di mana? Di Kanan. Di sini. Isinya harusnya detailnya ada di presenternya. Gitu. Yang perlu ditampilkan dalam slide-nya adalah pokok pentingnya saja. Gitu ya. Kalau kata Mbak Rara melalui MS Teams itu katanya fokus poin aja yang kanan soalnya. Oh yes, mantap Mbak Rara, terima kasih. Oke, boleh dong kita summary apa saja tadi di dalam konten yang harus kita perhatikan karena kita mau maju ke ke makeup artist. Satu apa? Judul yang Buat dan menggugah. buat yang menggugah penasaran dan storytelling. Kemudian yang kedua Efisien. efisien. Oh ditulis, alhamdulillah, makasih loh. Iya. Efisien. Yang ketiga maksimal. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin yang udah jago-jago bikin presentasi? Saya yakin saya bukan yang paling jago di sini. Cukup? Oke. Kita ke hal yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua ini adalah visual design. Visual design saya bagi jadi dua, ada basic design sama optimization design. Apa itu basic design? Kalau misalnya di perdandanan wanita gitu ya. Basic design itu ya misalnya complexion, lipstick ya kan, harus ada lipstiknya. Ada apa lagi? Saskia mungkin yang lebih ada blush on-nya, ada eyeshadow-nya, sama alis ya, Saskia ya. Iya betul. Ya kira-kira itu adalah basic design ya bapak-bapak ya. Nanti kalau ditanya pacarnya atau istrinya harus tahu nih basic dandan seorang wanita tuh apa gitu ya. Nah, di dalam presentasi juga ada namanya basic design. Basic design itu adalah kaidah-kaidah yang dasar dari ketika kita mau melakukan desain visualisasi. Oke, apa itu yang pertama? White space. Ada yang tahu white space apa? Ini kalau Mbak Rara, ini kayaknya lebih cocok Mbak Rara deh yang presentasi sebagai leader UI UX nih. Apa ya teman-teman white space? Hanya ruang kosong biar si kontennya itu tidak menumpuk seperti yang ada di slide ini, Bu. Oke, maksudnya dari UI UX? Ya, Bu. Oh bukan, ada yang dari UI UX di sini? Tim UI UX ada nggak? Nggak ada. Oke. Ya, white space itu adalah space kosong ya, space kosong. Lebih enak ngebaca yang kanan atau yang kiri teman-teman? Sama kan? Beda. Oke, yang online yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang lebih bagus yang kanan. Kenapa? Ayo kita bedah. Gradasi warna. Oh, Ada apa Mas? Ada gradasi warna. Ada gradasi warna. Yang mana tuh? Kalau itu dia ada warnanya dimerahin, dibedain. Oh, oke. Oke. Jadi setiap artikel dia membedakan dengan ada gradasi warnanya antara white dengan red. Oke, apalagi kalau di sini semuanya kayak pengen ditumpahkan gitu ya. Gaduh-gaduh. Iya, semuanya tuh kayak strong gitu ya. Kalau di sini lebih proporsional ya. Jadi lihat mungkin di sini antara jarak ini dan ini tuh deket banget kan? ya. Dibandingkan dengan sini, saya nggak bisa nunjukin pakai mouse, ini bisa ya? Mana dia? Oke.
Kalau di sini tuh jaraknya sangat tempel banget, sedangkan di sini ada jarak. Tapi ya, nih coba kalau dilihat dia bantu dengan alat bantu ini ya, bingkai ya. Nah, betul sekali. Itu ya grouping ya. Jarak di sini tuh nempel, jadi kalau misalnya itu kayak naik angkot yang himpit-himpitan gitu rasanya gitu ya. Oke, kemudian icon-icon di sini terlalu besar, diperkecil dengan ini. Apalagi di sini warnanya warna kontras ya. Ini merahnya merah banget. Bacanya Yang mana aja, semuanya ingin rasa menonjol gitu ya. Oke, jadi intinya white space itu adalah pertama kita mencoba untuk mensecure border area. Jangan sampai semua lahannya kita pakai buat isi gitu. Kita harus kasih dia space, jarak ya. Kalau bisa kanan kirinya, atas bawahnya. Tapi boleh nggak sih Bu sebenarnya misalnya ada picture yang kepotong begini, boleh nggak? Boleh, itu salah satu art. Tapi boleh nggak sih kalau sebesar ini? Terlalu besar. Dilanjutin untuk Mama. Iya, terlalu besar. Kalau misalnya ternyata yang kita informasikan banyak, kalau yang kita informasikan cuman apa kabar hari ini, boleh ya nggak sih? Lebih proporsional karena white space-nya antara si gambar dan isinya itu masih sepadan. Cukup clear ya. Oke, yang kedua adalah maintain distance between text. Jadi kalau ini ada judul, jangan langsung seperti ini tuh, nempel banget. Kasih dia satu row kosong gitu ya. Kemudian maintain the distance between object. Nih seperti ini misalnya ada gambar, jangan nempel seperti yang kaktus ya. Jadinya kita ketika membacanya butuh waktu ya, apa ya kira-kira ditulis di situ gitu. Contoh lagi kalau misalnya ada icon juga jangan terlalu nempel. Ini kaidah, tapi kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal nggak bisa gitu ya, ya kita optimalkan sebisa kita. Ya, kalau misalnya ternyata harus ruangnya sudah mepet, ya nggak apa-apa. Apakah fontnya dikecilkan? Tapi font jangan terlalu kecil juga ya, nggak bisa kelihatan. Idealnya minimal kalau untuk presentasi 12. Oke? Tadi kita udah di white space ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut ke grid. Apa itu grid? Ya, peta dalam presentasi. Kadang-kadang kita kalau melihat presentasi kita nggak nyambung ke arah gridnya. Coba sekarang kalau teman-teman melihat sebuah presentasi, oh itu gridnya grid vertikal, oh itu gridnya horizontal. Jadi apa itu grid horizontal? Adalah grid yang seperti ini nih. Misalnya ini judulnya, terus di informasinya ke sini gitu ya. Seperti ini. Oke. Contohnya seperti ini ya. Ada tingkat perpustakaannya, kemudian lanjutannya ada di bawah. Oke, ini judulnya, kemudian dia ke bawah. Oke. Ini adalah grid vertikal. Grid vertikal itu dia sering kan lihat kalau ada judulnya tuh dia di sisi kiri, ya kan? Baru kemudian informasinya ada di kanan. Nah ini adalah vertikal namanya, kiri terus dia ke sana samping. Oke, cukup clear? Oke. Selain grid ada namanya proximity. Proximity adalah prinsip desain yang mendekatkan kedekatan antar elemen. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau misalnya nih ada presentasi ya, anggaplah presentasi seperti ini nih, yang the Grab Way. Ini kan ada 4 item nih. Bacanya tuh kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau kiri bawah, atas ke bawah baru ke kanan. Kadang-kadang kita suka bingung kan ya. Nah ini diperlukan namanya proximity. Nah proximity itu adalah prinsip desain yang menekankan kedekatan antar elemen. Jadi kalau seperti ini nih teman-teman, kira-kira ngebacanya ke arah mana dulu nih? Atas bawah. Karena? Yang lebih dekat space itu. Iya betul sekali. Ih pintar ya Pak Raja ya.
Nih ya, berarti dia dari sini ke bawah, kemudian kemana? Kanan atas, betul. Terus baru ke bawahnya. Sedangkan yang kedua, berarti dari kiri ke kanan, ke bawah, baru ke kanan lagi. Iya, betul sekali. Selamat buat kita semuanya. Oke. Balik lagi ke sini nih. Kalau ini grid apa ini? Grid horizontal, kemudian proximity-nya berarti bacanya gimana? Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Oke, benar sekali. Bukan dari sini bacanya ke sini, terus ke sini baru ke sini ya, tapi dari sini ke sini dulu, ke sini baru ke sini. Oke, good job teman-teman semuanya. Kalau ini, jadi kalau proximity itu kalau misalnya kayaknya antara sisi sininya ke bawahnya tuh hampir sama jaraknya, kita bisa pakai alat bantu apa? Nomor. Pakai bantu nomor. Kalau ternyata, oke. By the way, ini adalah KPI NTI tahun 2025 ya guys. Jangan lupa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini apa namanya? Grid apa? Vertikal, betul sekali. Grid vertikal. Walaupun dia ada judul seperti ini, tapi sebenarnya poinnya adalah di Oke. Sorry, kalau ini di sini kan border, bordernya nggak ada nih. Betul. Nah ini gimana nih? Ya, kalau ini itu lebih ke art ya, ke seninya. Jadi kalau misalnya dia pakai border malah kelihatannya jadi aneh. Kalau kayak gini kan lebih kayak ada apa dengan cinta gitu ya, kayaknya kesana gitu ya. Iya. Oke, boleh nggak kayak gini? Boleh. Karena dia tidak kelihatan numpuk, Mas. Jadi kalau yang tadi itu, yang salah itu adalah bahkan nggak ada margin, semua isinya konten. Kapan kita menggunakan borderless dan kapan kita menggunakan ada border? Ada kaidah-kaidah tertentu. Kapan kita menggunakan yang borderless seperti ini dan kapan kita menggunakan yang pakai border? Ya, tadi seperti ingat nggak yang tadi balon udara. Nah, balon udara yang nempel di kanan itu dan hanya sepotong itu kan juga manis kan dalam presentasi. Tapi kan sebenarnya yang tidak manis itu ketika dia memenuhi hampir setengah slide dan kemudian isinya misalnya banyak. Misalnya dia menceritakan tentang, tadi soalnya nggak ada contohnya ya. Nah, kayak gitu itu kan jadi terlalu too much. Tapi kalau si balon udara itu kelihatan lebih sedikit dikecilkan, walaupun dia itu nggak ada margin, tapi kemudian diisi dengan konten atau isi yang tidak terlalu banyak, itu akan jadi tetap manis, ada seninya. Jadi lebih ke, pertama bukan hanya soal kaidah, tapi juga ke estetika. Nah, jadi ini kan kita ngomongin prinsip dasar ya. Jadi kalau misalnya gini, apakah kalau boleh makeup itu, misalnya kan makeup itu ya ada orang yang misalnya blush on-nya sampai ke ujung, ada yang blush on itu misalnya kaidah standar yang seperti ini. Boleh nggak? Boleh, karena ada trennya gitu, misalnya gitu kira-kira. Karena itu kan lebih ke seni ya, kalau visual design ya. Kalau menurut Ibu kan, tadi kan kita bicara visual design itu. Kalau misalkan kita mau buat artikel, sekarang kita mau punya bahan sendiri. Biasanya yang sering banget kita menemukan masalahnya kan kalau kita punya artikel, kita tuh biasanya mengetik datanya dulu. Betul. Mungkin, baru kita kadang-kadang desain yang seadanya. Betul. Atau kita nyari draftnya dari misalkan dari Canva. Template-nya sudah ada, baru kita cari isinya gitu. Kalau jadi ini misalkan buat dulu atau buat isi dan lain-lain, baru kita cari artikelnya untuk ditaruh sini. Kalau Ibu lebih efektifnya, kalau saya sih lebih sering banyak banget, misalkan saya punya artikel banyak banget, saya untuk semua. Pada saat saya mau layout desainnya tuh agak agak jadul gitu. Pasti kita dengan template yang standar. Kalau template yang warna-warni kayak ini kan kita ngambil dari Canva, baru isinya kita cari sendiri gitu. Kalau Ibu gimana? Kalau saya adalah tim yang kontennya dulu, Mas.
Jadi saya bikin alurnya dulu, apa yang mau saya ceritakan, isinya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, oh ya saya mau menceritakan adalah manfaat lari untuk jantung misalnya. Saya akan bikin, oh yang pertama adalah ini, kemudian di dalam sini saya akan ceritakan tentang bahwa hasil surveinya tuh gini. Oke, berarti saya akan bikin konsepnya, ini adalah bicara besarnya, kemudian dibagi jadi 3 misalnya. Kemudian yang ini nanti akan saya gitu. Nah dari situ, dari kita tahu apa yang mau kita bikin, konsepnya, kontennya, baru kita cari template yang sesuai. Kalau kita masukin template dulu, akhirnya kita mau cerita A, kita ujungnya jadi cerita B. Karena si template-nya itu cocoknya untuk cerita yang B. Gitu. Ya, kalau kita seorang idealis, kita akan ini dulu, konten dulu. Ya. Karena nanti template kan banyak ya, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang mau kita maksud gitu. Ya, saya juga akan bicara template ya teman-teman ya, kita bicaranya adalah ke kaidah-kaidahnya saja. Kalau template banyak lah, gampang. Oke, tadi sampai 3 ya, white space, grid dan proximity, grid dan proximity. Oke, kita lanjut yang ke-4. Hierarki. Apa itu hierarki? Adalah prinsip tentang level importance dari visual informasi yang kita sampaikan. Nah, kalau di sini mana yang paling important teman-teman? Judul nomor 1. Kemudian kedua apanya? Detail pelaksanaan survei. Yang ketiga datanya persentase. Oke. Nah, bagaimana kita tahu yang paling penting adalah nomor 1, keduanya adalah detail pelaksanaan survei, yang ketiga adalah hasilnya. Pertama dari ukurannya, luar biasa pintar. Terus apa lagi? Kedua tadi untuk yang cara pembacaannya itu kan untuk stratanya itu yang hasil kepuasan pelanggan ada di atas, kemudian menurun ke bawah. Betul sekali. Baru yang ketiga adalah tambahannya atau mungkin call to action-nya ada di situ. Clear ya, ini adalah hierarki. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Berikutnya adalah kontras. Perbedaan visual antar elemen agar pesan utama lebih mudah ditangkap audiens. Nah, jadi kalau teman-teman suka ngeliat kan ya tanda-tanda icon-icon seperti ini, cross, checklist, kemudian ada tulisan yang lebih kontras dibandingkan yang sebelahnya. Berarti yang lebih dikedepankan informasinya adalah yang warnanya lebih terang, lebih bold, gitu ya. Kemudian dikasih apa? Bold. Yang ini untuk penekanan kita ada di sini, gitu. Oke. Contoh seperti yang saya kasih di sini, kontras itu adalah mengcompare. Jadi kalau ada tulisan, ada seperti ini, berarti yang kita depankan yang ini. Informasi yang lebih pentingnya yang ini. More important information, the more it should stand out. Gitu. Oke. Juga kalau misalnya wanita, dandannya kalau di matanya bagus, dia akan fokus di matanya yang dicakepin gitu. Makanya nggak bisa ya. Contoh lah gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Dari teman-teman online belum ada Ibu? Belum ada? Aman, kita lanjut dulu. Ini slide saya lumayan banyak soalnya. Kemudian yang ke berapa sekarang? 5 ya? Alignment. Prinsip desain yang menekankan penyelarasan elemen. Jadi ada yang rata kiri, ada yang rata kanan, ada yang rata tengah, ada yang rata kiri dan kanan. Mana yang paling betul Bu? Ya sama-sama, semuanya bisa. Tergantung gaya mana yang mau kita ambil, gaya mana yang mau kita rasa paling menarik untuk isi informasi yang mau kita sampaikan. Ya, yang penting adalah selaras. Yang penting setiap elemen itu tidak tabrakan. Yang penting setiap elemen itu punya porsinya masing-masing. Oke. Cukup clear ya, alignment ya. Berikutnya adalah repetition. Jadi kalau bisa nih ya, dalam satu rangkaian presentasi, pengulangan elemen visualnya itu konsisten di seluruh slide.
warnanya, apalagi teman-teman aksesorisnya ini misalnya elemen-elemen seperti ininya nih. Ya walaupun beda-beda, ada yang beda bentuknya tapi secara warnanya mirip. Kalau dia bulat-bulat, yang lain-lainnya juga bulat-bulat, nggak ada yang lonjong, nggak ada yang apa. Ya kalau misalnya ada lonjong, yang lainnya juga ada lonjongnya gitu lah, intinya gitu. Repetition tuh itu. Punya saya sendiri tidak terlalu repetition, lumayan lah ya. Dan punya khas tertentu, misalnya saya bikin desain saya khasnya adalah saya taruh karena kita education ya, kayak kalau misalnya di bab ya namanya subbabnya gitu ya, daftar isinya itu saya letakkan di situ, baru kemudian judulnya ada di sini. Jadi seperti itu. Subbab boleh nggak taruh di sini? Boleh, tapi karena kita punya logo jadi saya biarkan. Terus boleh nggak sih Bu ada sedikit kayak mozaik, pattern apa gitu? Oh boleh banget. Yang penting jangan sampai menghalangi isi dari informasinya. Ketika si patternnya atau motif-motif tambahannya itu malah lebih menonjol dibandingkan isinya, itu menjadi tidak tepat. Dia hanya pemanis. Oke? Untuk ini kaidah penempatan logo itu ada nggak ya? Kapan kita menempatkan logo? Ini kan di kanan atas, atau misalnya di atas kiri atau bawah? Iya. Atau mungkin ada maksud tertentu kalau kita tahu kapan kita taruh di atas, kapan kita taruh di bawah? Saya terus terang belum baca referensinya apa, tapi kalau di perusahaan saya sebelumnya ada kaidahnya, memang ditetapkan. Jadi kalau presentasinya itu adalah ke internal, jadi perusahaan itu ada di sebelah kiri, karena kita yang mempresentasikan. Tapi kalau misalnya adalah ke kita dan klien misalnya, klien di sebelah kanan, kita di sebelah kiri. Ya kalau nggak salah gitu deh. Nah gitu. Atas bawahnya? Atas bawah jarang sih. Ke bawah. Biasanya kalau ada dua gitu sejajar ya kiri kanan. Iya. Iya nggak maksudnya gini. Iya ada yang di atas, dia belum kiri kanan ya. Tapi kadang ada yang di bawah gitu. Ada nggak kaidahnya? Kapan logo itu taruh di atas dan kapan di bawah? Gitu. PR ya, nanti saya coba cari tahu ya. Ada kaidah, ada memang aturannya nggak ya untuk yang seperti itu? Atau hanya sekedar estetika aja? Estetika sih kayaknya. Estetika sih. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup clear? Oke, untuk basic design tadi kita udah bicara tentang lipsticknya, kita udah bicara tentang blush on-nya, eyeshadow-nya, tentang complexion-nya. Boleh dong kita rekap balik lagi apa aja tadi teman-teman? Basic design visualisasinya? Space, grid and proximity, hierarchy, kontras, alignment, repetition. Ada tambahan dari Karara terkait dengan penempatan logo tadi. Kata Karara, kalau menurut riset UX, 89 orang itu akan ingat kalau logonya itu ditaruh di kiri. Nah, itu kayak kita tadi ya, ini iya. kiri ya. Kalau ingin brand awareness, ini kanan apa kiri sih? Kanan dong. Kanan. Oh ini kanan. Ya. Oke. Nah, kalau ingin brand awareness itu diposisikan di kanan. Di kiri, maaf. Ini brand awareness. Kalau soalnya gimana sih? Karena mungkin salah ketik juga Bu. Jadi di sini untuk kalau ingin diingat logonya ada di kiri. Kalau untuk brand awareness ada di kanan. Brand awareness kanan. Berarti buat klien karena Iya. Mungkin ada hubungannya mau otak kiri mau otak kanan kali ya. Oke, kiri, Mbak Rara. Kiri, Oh, tetap kiri. Oh, jadi dua-dua katanya gini Bu. Maupun yang brand awareness ataupun ingat logonya itu di kiri. Kiri itu berarti sana ya? Iya, di tempat aku naruh isi. Oke, thank you Mbak Rara. Tuh, ini jagoannya ini nih, UI UX nih. Oke, kita lanjut ya ke optimisasi desain. Aku jadi deg-degan loh ada Karara. Lebih jago dia soalnya kan. Harusnya Karara nih yang presentasi.
Oke, kita ke optimisasi desain ya. Jadi kalau misalnya tadi basic design paling enggak buat saya udah bisa make up sendiri di rumah karena udah tahu basic desainnya. Nah, optimisasi ini kita butuh lebih expertise-nya mungkin ya. Oke, yang pertama optimisasi teks. Jadi kita biasanya punya brand standar guideline ya, misalnya kayak Telkomsel dia pakainya fontnya apa gitu kan, Indosat juga apa gitu. Nah itu harus ada brand guideline. Kemudian standar fonts, kalau misalnya judul tuh pakainya apa, fontnya ukurannya berapa. Nah itu tuh harusnya sih di NTA juga sekarang sedang dibangun ya, Karara ya, standar-standarnya ya Karara. Boleh kapan-kapan disosialisasi Karara. Kemudian font family-nya, kalau misalnya dia di judulnya pakai Montserrat, berarti yang di bawah isinya pakai Montserrat regular, atau ada Montserrat yang bagian isi, ada yang font Montserrat di bagian subjudul gitu ya. Nah itu font family, kemudian ada font pairing yang masih teman-temannya satu tone font itu mungkin kayak gitu ya contohnya. Kemudian size dan spacing. Jadi kalau ini adalah ini terlalu banyak too little leading-nya. Kalau kayak gini nih, misalnya ini terlalu dekat ya. Kemudian kalau ini tuh terlalu jauh. Nah ini adalah yang lebih proper. Jadi nggak terlalu mepet banget, nggak terlalu ini terlalu jauh. Karena ini lebih ke kalau misalnya dilihat dari smartphone tuh kan sangat terasa bedanya gitu ya. Oke. Ini kita dari sisi optimization text. Nah ini yang kadang-kadang sering tidak tepat ya, mungkin bukan kita lah, mungkin orang gitu kan. Ketika kita mau bikin report, tapi kita pakainya misalnya fontnya font monos apa namanya? Montserrat. Corsiva itu loh. Pakai kayak gini gitu misalnya kan nggak cocok gitu kan. Ya kayak tulisan tangan, handwriting gitu kan. Atau kalau misalnya film horor tapi tulisannya kayak film romantis kayak gini ya kan, tapi undangan pernikahan kayak film horor gitu kan, kayaknya nggak nyambung. Itu adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Atau menggunakan warna yang kontrasnya buruk dengan latar belakang putih pakai tulisannya kuning gitu, ini kan agak susah dibacanya. Atau font yang isi tapi bukan judul dengan huruf kapital semua gitu kan, itu juga kurang pas. Apakah kapan ketika font ini diperlukan? Bisa jadi ketika kita mau bikin poster atau apa-apa yang menarik perhatian dan isinya nggak terlalu banyak gitu, mungkin bisa dipakai. Kemudian meninggalkan satu kata di baris terakhir. Nih, kadang-kadang sering ya kita mengalami seperti ini ya. Mungkin kalau yang terjadi seperti ini, ditambah aja sedikit kata-katanya. Ditambah kata-kata hubung yang masih relate sama isinya. Kemudian menggunakan rata kiri kanan yang memunculkan river. Kan kita suka ya kadang-kadang pakai yang itunya space-nya itu kiri kanan, jadinya ujungnya itu ya. Nah, itu nggak cocok ya. Nggak pas. Atau menggunakan efek yang mengurangi keterbacaan kayak gini gitu. Kapan diperlukan? Kalau isinya cuma judul doang gitu, mungkin bisa dipakai. Tapi kalau buat isi ini nggak pas. Terus dalam satu page lebih dari 3 font itu juga kurang oke. Ya, lanjut. Nah ini adalah optimisasi dari sisi isi. Nah mungkin kalau teman-teman kan suka ya kita tuh pakai apa namanya di PowerPoint itu ada, atau di Canva tinggal pilih mau pakai yang tipe apa, yang monokromatik kah, komplementer. Ini kalau cewek bumi dia biasa pakainya ini monokromatik ya kan. Kalau cewek kue pakainya komplementer gitu ya. Kalau yang analog ini apa? Ya gitu, dia pakai yang apa namanya? Saling berdekatan ya? Pastel. Ya, sukanya warna-warna pastel, pakainya seperti ini. Kalau ini dia pakai 3 warna yang memadukan 3 warna membentuk segitiga sama sisi. Ini berarti mereka satu tone.
dengan strong boldnya warnanya itu hampir sama gitu. Ini adalah warna-warna primer, sekunder, sama tersier. Jadi jangan sampai kalian menggabungkan misalnya ada mono katakan gue. Maaf. Oke, gimana sekarang? Sudah oke? Nah, kalau untuk mempercantik desain presentasi, kita bisa menambahkan foto ya. Itu pasti langsung menarik perhatian. Kita pergunakan foto-foto yang dengan resolusi yang baik, kemudian juga relate dengan apa yang kita sampaikan dan enak dilihat gitu. Dan sampai kita kasih foto yang misalnya selaras lah ya, kita lagi pakai monokromatik tiba-tiba fotonya juga warnanya ngejreng misalnya, itu kayaknya nggak stema ya. Kemudian vektor, nah ini juga membuat menarik ya, si icon vektor banyak sekali lah sekarang, dan mungkin kalian bisa klik di link di bawah untuk versi-versi gratis dari gambar dan vektor ya. Oke. Selanjutnya, efektif chart dan table. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah sangat tahu kapan kita akan perlu menggunakan chart yang bar chart, kemudian line chart, kapan yang pie chart, kapan yang bubble, scatter. Ini semuanya, ini ada panduan-panduannya ya. Kalau datanya adalah 2 variabel, kita lebih bagus pakai column chart. Kalau dia pakainya banyak kategori, kita pakai table dengan embed chart. Kemudian kalau misalnya ini adalah membandingkan dengan satu tipe yang sama, kita pakainya bar chart horizontal. Kira-kira seperti itu. Dan kombinasi chart juga kadang sangat diperlukan ya, ketika kita ada satu nilainya besar, yang satu nilainya misalnya rendah, tapi nggak bisa kita tampilkan dalam satu tipe chart yang sama, kita pakai 2 axis, kemudian 2 tipe chart, satunya pakai kolom, satunya pakai line misalnya, itu juga lebih informatif. Dan itu bagaimana caranya kita tahu Bu? Jam terbang sih, pelajari dari guidelines ini dan kemudian dicoba-coba, oh ternyata lebih informatif tuh yang ini, gitu contohnya. Oke? Selanjutnya, kesalahan di dalam chart. Contoh nih teman-teman, kenapa? Apa yang salah dengan si pie chart ini? Boleh komennya? Karena ini kan mau membandingkan setiap minggu ya. Itu adalah tren ya, harusnya ya. Karena tren jadi banyak lancar. Ya. Tren boleh nggak pakai pie chart? Nggak cocok ya, nggak cocok dengan isi pesannya, betul sekali. Kalau tren biasanya pakai line chart, betul. Terus kalau ini kenapa bertumpuk? Harusnya pakai apa kalau yang banyak datanya? Bar chart, horizontal chart, ya itu lebih powerful ya. Kemudian kalau yang seperti ini pakai 3D, kenapa teman-teman? Kalau seperti ini, kalau ngelihat dari gambarnya seakan-akan yang paling besar mana sih? 5%. Yang ini yang orange ya. Padahal sebenarnya harusnya yang biru 37%. Tapi karena si 3D itu membuat proporsionalnya jadi salah. Ya, persepsinya menjadi salah. Betul sekali. Terus kalau yang ini kenapa teman-teman? Ya kadang-kadang kalau 3 dimensi itu
tinggal sudut pandang ya, kita kalau dimiringin ke kanan atau miring ke kiri aja kita secara ini ya visual matanya kita jadinya salah menilai gitu value-nya. Jadi perlu alat bantu legend dan lain sebagainya. Dan kita harapkan ketika kita mempresent satu grafik dari tampil plug aja kita udah bisa langsung ngebaca analisisnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Apa? Belum ada ya? Oke, sekarang data visualisasi. Oke, teman-teman kalau melihat data seperti ini sama data yang seperti ini, lebih suka lihat data yang mana? Yang bawah. Kenapa? Sesuai warna. Ada heat map ya, ada panduannya ya, ada panduannya. Kebayang kita suruh analisa dengan begitu banyak data kayak gini ya, ada puyeng kan, ini arahnya kemana, tujuannya apa gitu ya. Tapi kalau seperti ini, ada merah-merah, kita langsung bilang bahwa merah-merah ini adalah targetnya kamu nih yang nggak tercapai. Ini yang biru-biru berarti di bulan Juni dan bulan Juli dan Agustus kita achieve target kita lumayan bagus loh di kota D, E, F. Langsung nyambung. Coba kalau saya presentasi seperti itu. Ini saya presentasi terus saya bilang di bulan sebentar ya. Mana ya? Oke. Lama ya sih. Nah, ini alat bantunya. Warna itu sangat alat bantu. Apalagi kalau kalian mau ngasih tahu progres. Ada banyak progres, terus semuanya nggak dikasih warna, udah aja gitu. Atau mana yang lagging, mana yang progresnya bagus, kalian kasih warnanya semuanya sama. Terus bagaimana itu yang si bos itu mau baca report? Jadi intinya nih apa nih report kamu nih gitu kan. Tapi kalau kamu kasih warna, kamu langsung tahu, oh Bu, ternyata yang nggak bikin performance KPI adalah dari tim telco Bu. Kenapa? Iya nih cuma segini persennya karena warnanya merah. Lebih cepat informasi itu diserap. Oke, lanjut. Siap. Table. Nah, suka nggak bikin table kayak gini nih? Antar row atau kolom, antar row-nya pakai yang bold ya, bukan tipis ya, ini kan kalau yang tipis. Pakai yang bold, warnanya hitam lagi, tulisannya hitam, huruf besar semuanya. Capek ya melihatnya ya. Kayak marah-marah gitu ya reportnya gitu ya. Kesel nih yang bikin report nih gitu ya. Nah, kalau kayak gini tuh kita nerima informasinya juga lebih kalem gitu. Oh oke. Jadi fokus kita ada di informasi ini gitu kan. Kemudian kalau seperti ini juga ini bagus estetik. Tapi kadang-kadang juga kalau terlalu kosong begini dan informasinya banyak, kata-katanya banyak juga puyeng. Tapi kalau informasinya cuma angka-angka sedikit, dia lebih alignment-nya lebih manis. Kalau misalnya teman-teman mau bercerita progres, terus problemnya apa, reasonnya kenapa, dan lain sebagainya, isinya banyak kata-kata, terus nggak dikasih alat bantu garis, kira-kira bagaimana? Ya, berantakan. Kayak lihat es Oyen Sukabumi gitu, campur ada kolang-kaling apa segala masuk di situ. Ya, gitu. Jadi tergantung isi yang mau disampaikan. Bukan berarti, Bu, jadi kapan kita harus pakai kayak gini? Boleh nggak sih pakai yang seperti ini? Boleh kalau misalnya kita mau bikin reklame, misalnya itu, misalnya memang butuh, ya nggak apa-apa. Karena informasinya cuma itu. Tapi kalau itu adalah bagian dari slide presentasi, terus dibikin bold kayak gini, itu terlalu too much. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi apa aja tadi? Saya mau ke delivery sekarang, harus cepet juga kita. Kalau dari sisi optimisasi, spacing, warna, tipografi, ya, mesh, vektor, dan itu tadi kaidah dalam chart ya. Sama ini, efektif tabel. Oke, sudah cukup banyak topik yang kita bahas. Sebelum kita maju ke delivery, silakan. Ada yang mau ditambahkan mungkin, Mbak Rara? Ada yang kurang nggak Mbak dari sisi dandanan presentasi yang ingin dibagi mungkin?
Aman. Kakak Mbak Rara, SCQA-nya udah belum? Oh belum, nanti di delivery dong. Tunggu ya Mbak Rara, sabar. Oke, kita cukupkan untuk dari sisi dan presentasi. Nanti mungkin kita ada sesi diskusi ya, pertanyaan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke delivery. Delivery tadi siapa yang nyaut bilangnya tentang tutur kata, tutur kata ya, cara penyampaian, bagaimana secara penyampaian yang paling menarik dan membuat nyaman audiens atau membuat audiens itu tertarik dengan bahan isi omongannya kita. Mana yang paling berat, bikin konten, bikin visual presentasi atau ketika delivery-nya? Ketika delivery. Wah semuanya sama ya. Yang paling berat karena itu lebih ke mana? Mental ya ternyata ya. Spontanitas. Ya, ini yang bagian paling pressure mungkin ya. Saya Bu kalau presentasi saya bikin bahan presentasi, materi presentasi mah beres lah, tapi jangan suruh saya yang ngomong. Benar ya gitu ya? Seringnya gitu ya? Benar ya Mas? Iya. Yang bikin slide-nya aja. Kalau saya suka bikin slide-nya aja gitu ya. Oke, tadi kan kita udah bicara ketika kita mau presentasi, mendelivery sebuah pesan, coba dipikirkan mindset pilot tadi. Insya Allah itu membantu. Insya Allah itu membantu karena kita, karena yang lawan kita, audiens kita tidak lebih pintar daripada kita tentang apa yang kita bicarakan ini. Misi kita adalah dia tahu dari kita. Oh, baterai slow. Tolong dong Vin. Lagi dicas di itu tempat gue Vin. Gak bisa masuk ke situ Vin. Putar Vin. Oke. Lanjut dulu. Apa kita nunggu cas ini charger ya? Sebentar ya teman-teman online. Saya juga. Hah? Ke air? Oh iya. Ke toilet maksudnya ya. Yang paling baru join banget di NTA yang mana? Oh iya. Baru Senin. Mas siapa namanya? Dani. Dani, oke. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita bicara ke delivery. Oke. Delivery saya kan nggak bicara bahwa ketika kita mau mendeliver presentasi kita harus 3S dulu. Tadi seperti Raja bilang, 3S itu apa? Silent, speak.
nggak ngebahasnya nggak itu lagi tentang apakah harus greeting dulu, apalah dulu. Tapi saya lebih ke sesuatu yang lebih efektif gitu ya. Isi yang akan kita sampaikan itu lebih efektif. Kalau nanti yang bagaimana mempresentasikan atau memberikan delivery tentang 3S-nya dan lain-lain di public speaking, itu mungkin dibaca di Google aja ya. Saya mau ke arah yang lainnya yang saya coba sampaikan. Oke. Apa yang kita perlu ingat dalam ketika mau mendelivery sebuah presentasi? Oke. Buka presentasi kamu dengan sesuatu konteks yang menarik. Bagaimana cara supaya kita menarik perhatian dari presentasi? Mungkin kalau teman-teman lihat tadi ketika saya membuka presentasi, yang saya lakukan apa? Bercerita. Apakah saya kalau biasanya kan kita kalau mau speech atau presentasi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Bapak ini, Bapak lah itu gitu ya. Pada saat itu 10 detik dia ngomong gitu, kita kan udah hilang konsentrasi ke presenternya bukan? Ya nggak? Tuh. Tapi ketika kita membawa sebuah storytelling, orang akan lebih attention, itu yang pertama. Terus setelah selesai itu saya ngapain? Perkenalan diri dengan bukan perkenalan diri nama saya oleh saya coba bikin dalam bentuk suatu presentasi yang lebih atraktif gitu kan. Kenapa tadi fotonya saya ambil yang foto 8 tahun yang lalu, ya itu juga part of dari mencari perhatian audiens gitu. Kalau saya pakai foto saya yang sekarang juga kayak kalian udah maling dari detik pertama ya. Canda. Oke. Nah, berikutnya apa nih yang membuat delivery-nya kamu itu sesuatu yang menggugah gitu ya. Kita pakai konsep namanya tadi yang dibilang Mbak Rara. SCQA. Apa itu SCQA? Sorry ya, maaf, kendala teknis, tiba-tiba laptopnya mati. Udah. Oke. Kita lanjut ya. Sudah join meetingnya? Sudah. Udah masuk belum? Udah. Oke, tadi SCQA ya. Apa itu SCQA? Maaf untuk input kameranya belum berubah. Apanya? Kameranya sudah. Oke. Di situ ya, udah. Oke. Ya. 3 kali nanyanya. Apa itu SCQA? Situation, complication, question, dan answer. Dengan menghubungkan 4 elemen tadi, kita memberikan situasi, kemudian kita memberikan komplikasi dari situasi tersebut, kemudian menggelitik pola pikir dan mereka untuk bertanya dan mulai rasa, oh iya juga gitu ya, itu dengan question dan kemudian memberikan solusinya. Oke, situasi itu jadi kayak, kalau misalnya kalian mau menggibah cerita gibahan gitu kan, kalau kata-katanya tahu nggak, itu kan langsung yang merapat tuh pada semua kupingnya, langsung ada apa gitu ya. Dengan dibandingkan kalian cuma bilang si Lupin bolos dari sekolah gitu, tanpa ada
awalan itu kayak kurang menarik. Tapi kalau diiming-imingin dengan kata-kata, tahu nggak sih? Gitu. Jadi lebih membuat situasinya itu lebih kayak drama gitu ya. Nah, caranya untuk menarik perhatian itu kita membuat situasi itu menjadi sesuatu yang, oh ada apa nih gitu. Jadi gini loh ceritanya gitu ya, kira-kira seperti itu. Tujuannya bikin audiens itu jadi ngangguk-ngangguk. Oh gitu ya, ini bener banget ya gitu. Contoh yang membosankan. Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran. Masih ya, itu kayak udah klasik gitu ya. Tapi kalau contoh yang menarik, kita langsung buka dengan tahun lalu aplikasi kita berhasil mendapatkan 50.000 download loh. Dan ternyata dari kisaran 50.000 orang yang mendownload itu 95%-nya itu mereka subscription. Oke. Itu akan membuat kalian langsung attention ya. Jadi pengen tahu lebih. Benar. Dibandingkan saya mulai dengan saya ingin membuat satu ini pemasaran. Ketika tadi saya presentasi, saya menggunakan metode ini enggak? Iya. Dengan apa? Perhatikan. Latihan cita-cita. Bukan, survei. Nah, oke, itu ke survei. Jadi saya mulai presentasi tentang data storytelling ini dengan situasi. Kenapa kita perlu membahas ini? Yaitu dari sisi hasil survei yang bilang bahwa 75% orang memang enggan untuk presentasi. Itu adalah situation. Kemudian apa yang saya bilang? Komplikasinya. Kita berhenti dulu. Kita pause dulu ya teman-teman, istirahat karena ada azan.
Kita lanjut ya. Complication itu adalah plot twist-nya. Tujuannya supaya audiens attention lebih dan melibatkan ke arah emosi perasaan. Contohnya seperti apa? Tapi hasil 3 bulan terakhir menunjukkan bahwa download kita menurun sekitar 30.000 per bulan atau turun 40% dan yang panjang subscription hanya 70%. Dan fakta baru adalah ada kompetitor dengan platform yang hampir sama dan fiturnya 60% gratis. Ini adalah komplikasi dari situasi yang kita sampaikan tadi. Kalau dari contoh saya tadi adalah saya menceritakan komplikasi tentang si pilot. Ternyata pilot itu nggak tahu semuanya loh, gitu. Itu komplikasi, plot twist-nya. Dari yang kita khawatir, kita takutin, ternyata plot twist-nya ya mereka yang butuh data kita sebenarnya. Gitu. Jadi ngapain kita takut, kita punya kok. Gitu ya. Saya duduk ya, agak capek. Q adalah question. Selanjutnya apa? Terus kenapa? Terus bagaimana? Gitu. Nah, kita hadirkan, mengajak audiens untuk ikutan mikir. Oke, kita udah tahu situasinya, kita udah tahu komplikasinya, kemudian gimana nih selanjutnya? Apa? Kenapa? Bagaimana? Gitu. Oke. Contohnya lagi dengan yang tadi sebelumnya. Lalu bagaimana caranya agar kita bangkit dan menjadi unggul kembali dan mengalahkan kompetitor kita? Apa strategi yang harus kita lakukan, gitu kan? Dibanding terus kita bilang lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Mana yang lebih bagus? Bagaimana cara kita mengatasinya dengan kata-kata lalu bagaimana supaya kita bisa bangkit dan mengalahkan kompetitor? Kenapa? Lebih menggugah dan jelas kita mau ngapain. Kalau mengatasi banyak dong, gitu kan. Tapi yang mau kita lakukan adalah mengalahkan kompetitor dan bangkit kembali. Tuh, fokus dia. Oke. Nah itu, jadi setelah itu adalah A itu adalah answer. Karena kita sudah bertanya 2 hal tadi, intinya jawaban kita akan menjawab pertanyaan yang C2 tadi. Ini adalah saatnya kita menjadi hero-nya. Kita sudah memberikan masalahnya, dan jelas solusi yang kita berikan adalah menjawab masalah yang kita lontarin tadi. Kan udah ngasih masalah, terus kita jadi hero-nya. Keren gak tuh? Keren dong. Saya kira seperti itu. Itu namanya metode SEA. Solusi yang saya ajukan adalah kita perkuat ini dan itu, kita kembangkan teknologi ini dan itu, bla 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 bla. Gitu contohnya. Oke, boleh kita remind apa tadi SCQA? Nah, pada saat kita sudah memberikan solusi, kita akan naik level level kita di hadapan audiens. Gitu. Itu cara untuk menarik perhatian audiens dan kita menjadi lebih percaya diri ketika mempresentasi. Bagaimana supaya kita bisa seperti ini, teman-teman? Kita harus menguasai dulu apa masalah yang terjadi. Konten, konsep itu harus benar-benar kita kuasai. Kita harus benar-benar tahu, bukan dari hasil mencontek. Dan itu berarti memang dalam pikiran kita adalah kita setuju dengan apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai ketika kalian mau mempresentasikan sesuatu itu adalah titipan dari orang. Itu cara kalian mengconvince-nya pun akan berbeda. Tapi kalau itu berdasarkan apa yang memang kita ingin sampaikan dan kita yakin dengan apa yang mau kita sampaikan, munculnya adalah percaya diri. Munculnya adalah apa yang kita sampaikan itu semuanya isi berbobot. Ya, jadi ini kan teknik penyampaiannya. Yang paling penting juga adalah kita memang menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Dan kita setuju dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Mudah-mudahan tidak bertanya karena cukup mengerti ya, bukan karena. Betul kan teman-teman? Jadi
takeaways-nya adalah SQA ini bikin cerita jadi lebih menarik, kemudian juga membuat audiensnya kita ikutan dalam cerita yang kita bangun, si storytellingnya tadi, dan dia juga bisa menjadi interaktif, lebih interaktif. Mereka juga mikir, bertanya, mengerutkan kening, mereka juga ngangguk-ngangguk gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya kita presentasi semua sibuk main handphone. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang main handphone, saya lihat. Makasih loh. Nggak berani atau enggak kan? Enggak ya, canda. Ya seperti itu. Oke. Ada double combo nih, power combo ketika SCQA ditambah dengan piramid. Apa itu piramid? Piramid adalah main course, tadi saya bilang, adalah isinya. Bagaimana si isi itu tadi terstruktur, informatif, jelas faktanya, datanya, dan lain sebagainya. Satisfying, complete. Saya nggak terlalu akan besar banget di piramid, karena piramid itu kaidahnya tidak ada yang bisa bilang bahwa harus ABCD ya, tapi secara garis besar untuk bisa itu si SCQA ditambah piramid, si power combo ini adalah isinya yang mau kita sampaikan itu sangat diperlukan oleh si audiensnya. Ketika kalian bicara kepada bos kalian, ketika bos kalian lagi butuh informasi bagaimana caranya menaikkan sales, tapi kalian bicaranya adalah isu yang membuat dia semakin khawatir dan semakin insecure, kira-kira dia akan tertarik nggak dengerin kalian panjang kali lebar? Enggak. Iya, yang dia butuhkan sekarang apa? Solusi untuk menaikin sales, gitu. Jadi harus tahu apa makanan yang paling diinginkan oleh si audiensnya yang kita sajikan. Jangan sampai dia lagi butuh nasi padang dikasihnya soto gitu kan. Dia lagi sakit perut butuhnya yang hangat-hangat dikasihnya makanan yang es krim gitu. Ya nggak nyambung jadinya gitu ya kira-kira. Ya, lanjut lagi. Nah, storytelling, turning numbers into a compelling narrative. Kita punya datanya, kita tahu bahwa sales kita target yang achieve baru 70%, padahal 2 bulan lagi sudah mau akhir tahun misalnya. Kita tahu angkanya. Tapi bagaimana menyajikan ini ke atasan kita supaya dia mudah setuju dengan apa yang kita gagaskan. Nah, itu adalah turning number into a compelling narrative, dan menjadi narasi yang menarik. Kenapa cerita itu penting banget? Boleh? Kenapa? Kenapa sebuah cerita itu menjadi penting? Kan kita bisa aja ngasih data, Pak, banyak begini, gitu ya. Tapi kan kalau dikemas dalam cerita menjadi berbeda ya. Ini nasi putih, teman-teman. Maaf Bu, materinya nggak tampil ya di Teams. Oh, tampil. Oh. Tapi internet punya kali ya? Di kakak ada nggak? Bentar. Kalau di aku tampil sih. Oke, di beberapa teman-teman tampil. Yang lainnya siapa? Mas Rahadi. Tadi mungkin coba dicek lagi internetnya, Mas. Iya, jaringan sih. Oh, tapi kalau suaranya kedengeran gitu ya? Oke. Anggaplah nasi itu seperti, kita lanjutin aja boleh ya, seperti data, fakta. Itu adalah nasi putih. Gitu, bergizi, penting, iya. Tapi nggak enak kalau dimakan sendirian. Benar nggak? Kalau nggak ada bumbu-bumbunya enak nggak nasi putih? Enggak ya. Tapi kalau nggak ada nasi putih berarti kita nggak menyajikan fakta atau logiknya. Nah, kalau kayak gini jadi enak nggak? Karena dengan penyajian seperti ini jadi lebih punya kesan, menggugah dan ada rasa gitu. Ngelihatnya aja kita rasanya udah enak, apalagi dimakan gitu. Jadi intinya adalah CEO itu butuh kesan dan rasa, butuh storytellingnya. Dia bukan hanya butuh angka, dia butuh rasanya, butuh kesannya, butuh kekhawatirannya, butuh aha momennya, ya itu. Nah, cara menyajikannya tadi adalah dengan storytelling. Oke, storytelling itu kayak gimana Bu? Storytelling yang efektif itu adalah storytelling yang
mode iklan, jangan yang mode sinetron. Apa sih bedanya storytelling yang sinetron dengan storytelling yang iklan? Kalau kalian mau storytelling sebuah gagasan kepada teman kerja, mungkin bisa pakai mode sinetron. Tapi buat seorang bos eksekutif yang waktunya nggak banyak, kita harus pakai iklan. Iklan itu seperti apa sih storytellingnya? Boleh dong share? Misalnya nonton iklan apa yang lagi seru ya sekarang ya, storytellingnya bagus. Biasanya kalau mau Ramadan ya suka cerita bagus ya. Ya, kayak gitu. Sinetron. Karena kan itu pendek kan, dengan waktu yang mepet pendek itu emosinya dapat, pesannya dapat. Nah itu intinya tuh gitu. Emosinya dapat, pesannya dapat, dan mendelivernya dengan indah gitu ya. Nah, kalau menggibah boleh pakai mode sinetron, boleh. Gitu. Jadi kalau mode sinetron itu alurnya panjang, detail, banyak drama di dalamnya, terus audiensnya diajak mengikuti proses step by step. Sedangkan kalau modenya iklan, dia langsung ke highlight dengan hook yang kuat dan cepat masuk ke pesan utama. Ringkas tapi ada emosi yang kuat di situ dan membawa impact yang kuat. 1-2 data kunci dan cerita pendek sudah cukup. Fokus pada call to action, apa yang audiens harus putuskan, apa yang audiens harus lakukan. Nah ini cocok untuk pitching, presentasi ke POD atau sales yang butuh persuasi singkat. Jadi storytelling itu menjadi powerful ketika itu menjadi lebih dari hanya fakta dan number, tapi itu menyentuh kepada perasaan manusia. Kira-kira seperti itu. Demikian teman-teman, sudah di penghujung, alhamdulillah 3:30 sesi data storytelling dengan menggunakan slide, mulai dari sisi konten, kemudian dari sisi visual desainnya, sampai ke arah delivery-nya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita buat teman-teman yang paling aktif ya, itu dapat ini loh. Ada si pintar, beruang pintar, ya ini ikonnya people development. Jadi nanti kalau ada training kita insya Allah paling yang aktif, yang paling prosesnya lebih bagus, nanti paling bagus nanti dapat hadiah. Oke, silakan kalau ada pertanyaannya, kita sharing ya. Saya bukan lebih pintar, saya hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan menjadi amal jariah saya. Boleh Ibu diajak untuk teman-teman yang online untuk bertanya juga. Ya silakan Pak Raja, teman-teman ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu setengah jam. Ya silakan. Jadi mau bertanya untuk terkait tadi kan teori SCQA. Nah pada saat kita melakukan presentasi itu ada nggak sih teorinya gitu, waktu-waktu kritis pada saat si audiens itu memperhatikan kita tuh di waktu-waktu kapan dan kapan dia akan mulai nggak fokus, dan yang terakhir itu gimana caranya kita membangkitkan kembali selain dengan teori yang SCQA ini. Betul. Sip, terima kasih. Ada hal waktu-waktu gentingnya presentasi itu waktu kapan menurut teman-teman? Openingnya. Begitu selesai. Oke, presentasi berikutnya adalah Bapak Gayu. Itu adalah waktu paling gugupnya seorang presenter, benar nggak? Dan kita harus winning momen itu. Ketika kita lancar di situ, berikutnya udah pasti lancar. Jadi, kenapa kita paling gugup di situ? Karena pada saat itu semua mata lagi di kita, benar ya? Semua lagi kayak gini, menanti apa yang akan keluar dari kita gitu ya. Nah, makanya tadi mungkin salah satu strateginya 3S, kita jangan buru-buru mengatakan sesuatu, kita menguasai keadaan dulu, silence dulu, diam. Ada yang mungkin orang nggak kuat dengan melihat tatapan mata orang, dia nunduk dulu, kemudian jangan lihat matanya, keningnya. Ya, jadi orang merasa diperhatikan, tapi sebenarnya kita tidak menatap matanya, karena kalau mata lawan mata itu pasti ada yang kalah gitu ya. Ya kan? Takutnya terus ke hati. Terus menjaga pandangan juga kan. Ya, jadi 3S itu cukup anjur. Kemudian ya itu tadi, mulai dengan tidak yang biasa ya. Yang orang kalau misalnya kita mulai dengan
Assalamualaikum, perkenalkan saya Saskia. Saya ingin hari ini mempresentasikan, orang udah langsung lihat handphone. Karena template ya mungkin. Template. Tapi kalau kita bicara kayak satu clickbait yang cukup membuat atensi, tapi memang kita harus kuat dengan orang akan ngeliatin kita terus. Harus kuat sampai itu mencair gitu. Itu sih. Nah, baru ketika itu sudah mencair, kita akan masuk ke topik isi, baru mulai ke SCQ. Jadi kayak tadi kita boleh mulai dengan saya dulu punya cita-cita menjadi seorang reporter. Nah, itu mulai di situ untuk bisa mencairkan suasana aja dulu. Ada orang yang mulai dengan pantun, ada orang yang mulai dengan bercandaan, ada orang yang mulai dengan cerita bahwa tadi pagi gitu ya. Sering kan kalau orang presentasi, apalagi pejabat-pejabat itu, saya tadi sampai di sini agak terlambat karena saya ini gitu. Kan udah pakai lanjut. Bukan pejabat kan nggak harus pemerintah ya. Misalnya kayak gitulah ya. Bisa mulai dengan itu gitu, basa-basinya gitu. Tapi jangan yang template deh. Kalau yang template tuh otomatis orang akan menarik handphonenya daripada si isi pembicara. Nah, supaya si SCQ kita ini jitu, yaitu attentionnya udah di kita, suasananya sudah mencair, tinggal masuk boom situasi. Dapat sih insya Allah. Ya, saya juga nggak sempurna, tapi ya itu proses ya, belajar. Sudah menjawab Kak Saskia? Sudah, ya oke. Selanjutnya dari yang online dulu. Langsung ya. Iya. Jadi ada pertanyaan dari Serius Ahmad Yusuf Harosi Ibu. Ibu mengenai tabel interaktif saat memberikan warna apa dan bagaimana yang bisa dilakukan saat kita harus menerangkan mengenai achievement namun bentuknya negatif. Achievement tapi negatif. Cost negatif is achievement. Maksudnya pertanyaan gimana? Ya, mungkin Pak Is boleh disampaikan kembali kalau chat untuk atau bisa ngomong langsung juga nggak apa-apa, Mas Faiz. Boleh by speaker ya, Bu? Gimana? Boleh by speaker ya? Boleh by speaker. Ya boleh sambil ngomong maksudnya. Oh boleh dong. Kita pakai stiker. Maksudnya gini, kalau itu kan berarti yang masalah color itu berarti kan first impression ya. Betul. Ya. Kita misalnya nerangin sama customer ketika pertama kali yang dilihat itu kan customer itu kadang kalau misalnya levelnya sudah ke atas itu nggak ngelihat angka tapi ngelihat warna tadi seperti yang Ibu sampaikan kan. Betul. Nah misalnya kita monitoring dari yang sudah kita lakukan di minggu kemarin ada activity gitu, terus pas kita sampaikan itu ternyata activity itu tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan, malah ada degradation misalnya. Nah ini kan otomatis biasanya kita tampilkan dalam bentuk warna gitu ya. Kalau maintain misalnya kuning gitu, improve hijau, terus kalau degrade merah. Nah, ada nggak sih yang bisa dilakukan? Maksudnya ketika customer ngelihat itu first impression itu nggak langsung ya kalau negatif thinking sama kita kan langsung bisa jadi pas sepanjang presentasi kita diserang terus gitu kan. Oke. Ini Mas Yus ya? Iya. Oke. Makasih Bu. Ya, makasih Mas Yus, menarik ya. Jadi maksudnya sebenarnya Mas Yus pengen bilang bahwa yang positif dari yang ingin disampaikan adalah effort kita gitu ya. Walaupun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tapi ada peningkatan atau tidak ada peningkatan? Misalnya targetnya 10, tercapainya 6 nih gitu. Gitu bukan maksudnya? Bisa jadi seperti itu juga sih sebetulnya. Oke. Kalau kita bicara mengemas sebuah pencapaian itu banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh, kita sekarang di level 3. Kita disuruh di minggu depan itu harus 7. Achievement kita 5. Tapi apakah sudah mencapai target? Belum. Tapi bisa kita bilang bahwa sekarang adalah 5 dalam kurung plus 2. Benar ya? Artinya walaupun kita sekarang angkanya 5 masih di bawah dari target,
masih 5-nya ini adalah angka merah, tapi plus 2-nya adalah hijau. Intinya kita bilang bahwa kita melakukan sesuatu loh, ada loh impact-nya. Tinggal kenapanya dijadikan tambahan informasi. Yang sudah kita lakukan ini ternyata yang tidak berimpact karena ini. Nah, itu akan membuat si klien kita ngerasa, oh oke, sebenarnya mereka di track yang benar, hanya saja impact-nya saja yang belum sebesar yang diharapkan. Kira-kira gitu menjawab tidak, Mas Yus? Oke, sementara ini mungkin menjawab dulu Bu. sambil dipraktekkan mungkin ya. Tapi mudah-mudahan sih dari action yang sudah dijalankan improve terus gitu ya. Cuman kalau misalnya ada kejadian ya harus dipraktekkan, dicobain. Iya, yang inti poinnya di sini saya mengatakan bahwa kita kemas apapun itu yang positif. Jadi misalnya angka adalah negatif secara target atau misalnya KPI-nya belum improve, tapi kan ada hal yang positif, misalnya activity yang dilakukan. Dulu minggu lalu yang dilakukan baru 3 activity, yang sekarang dilakukan udah 7. Itu adalah pencapaian. Kemas yang si 3 menjadi 7. Atau misalnya apalagi yang bisa kita kemas. Ya kayak gitu deh, maksudnya gitu ya, Mas Yus ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, iya betul. Jangan terpaku sama si target lah. Baik, selanjutnya ada Mas Vito ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terus izin bertanya, kan Ibu tadi mengibaratkan kalau audiens itu adalah seperti pilot gitu ya, yang tendensinya tuh dia pasti atau ingin mendapatkan informasi dari kita. Namun ada kalanya kita tuh harus presentasi kepada audiens yang memang ingin menguji kita atau memang yang memiliki sifat superior mungkin ya, yang dia tuh tidak, ya kita mungkin lebih rendah tapi dia tuh yang merasa dia paling tahu gitu. Nah kadang di kondisi seperti itu bahwa mental kita lebih drop gitu ya, aduh ini orangnya pasti bakal menguji kita gitu, dan ada pikiran-pikiran lain. Nah dari Ibu sendiri ada tips nggak untuk menghadapi situasi semacam itu? Oke, very good, thank you. Mas siapa? Del Vito. Kalau seperti itu kan sebenarnya mindsetnya Mas Vito ya, contohnya ya. Seseorang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan orang lain berpresentasi pasti karena dia ingin tahu sesuatu informasi yang mau disampaikan. Jadi jangan suuzon dulu bahwa dia sebenarnya ingin menguji. Sebenarnya dia ingin mengambil benefit dari informasi yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Karena yang punya informasi itu adalah kita. Kalau dia sudah tahu semua informasinya, dia akan bilang buat apa sih hadir? Benar nggak sih? Nah, ya. Anggaplah dosen penguji kamu lah. Anggap misalnya. Ini udah jelas dia ingin menguji kamu kan sebenarnya kan. Tapi dia kan nggak pernah tahu hasil penelitian kamu seperti apa. Belum tentu dia tahu hasilnya seperti apa dan dia kepo kan sebenarnya. Nah ini caranya kamu menaklukkan dia, punya informasinya loh yang begitu. Ya, karena itu kadang-kadang hanya pembawaannya mereka saja menyembunyikan bahwa sebenarnya mereka butuh sama kita. Ya itu tentang kompetisi mental aja. Ya nggak harus mental-mentalan lah ya, yang penting kita sebenarnya sering sharing informasi. Oke, ada lagi? Dirga sebelum ada mungkin ada. Ya. Kira-kira berapa lama waktu efektif presentasi untuk top level management, middle management, lower management? Oke. Semakin high management, durasinya pasti akan semakin pendek. Ya kan? Anggap kalau misalnya dokter umum sama dokter spesialis sama dokter UGD. Mana yang kita paling efektif harus ngomong? UGD dia mau dengerin kita pasti sesuatu yang sangat urgent aja yang dia saring, yang nggak urgent dia lepehkan. Dan dia akan bilang, oke, poinnya apa? Oke, terus gimana? Gitu kan. Tapi kalau sama dokter umum kita misalnya ngeluh sakit perut, kita bisa iya Bu dok, kemarin saya makan rujak, abis itu kan dok saya gini. Dia masih mau ngedengerin kita, oh gitu ya Bu ya gitu kan. Kalau dokter spesialis, antrian pasiennya lebih panjang gitu kan. Nah itu intinya.
Jadi efektif misalnya kita levelnya level CP ke atas nih ya, ke level beda. Kira efeknya berapa menit sih gitu? Durasi pastinya sih nggak ada. Semua itu tergantung ke gesturnya dan spare waktu yang disediakan buat kita sih. Karena biasanya kalau udah level pipi ke atas, sekretarisnya juga udah ngasih tahu, cuma 15 menit ya gitu. Nah 15 menit itu pasti 5 menit basa-basi, 5 menit closing. Intinya kita menyampaikan informasi detailnya hanya 5 menit waktunya. Gitu. Kira-kira gambarannya kayak gitu sih. Pasti spare waktunya kita siapin. Aib cuma punya waktu untuk menjelaskan itu hanya 5 menit. Sisanya adalah mungkin tanya jawabnya atau kita membuat situasinya enak dulu buat dia. Sudah terjawab, Pak? Oke. Masih ada waktu 3 menit, Ibu, untuk satu pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Terakhir, Bu. Bagaimana cara mengukur apakah presentasi yang kita lakukan itu benar-benar berhasil mempengaruhi audiens? Cara kita mengukur. Wah, ini juga pertanyaan yang bagus. Caranya satu, tidak banyak orang yang tiba-tiba beralih ke handphone. Itu alat ukur yang sangat gitu ya. Kalau orang udah kita ngomong panjang, terus tiba-tiba banyak yang pada main handphone, pada ini mencari, itu artinya dia udah boring. Atau ada yang menguap, itu juga eye contact-nya juga nggak ada, mereka mengalihkan matanya ke yang lain dibandingkan melihat si presenter. Tapi pada saat itu terjadi jangan nervous ya. Waduh, nih gue udah nggak diperhatiin, waduh, kayak udah membosankan gitu. Kita otak kita langsung gitu ya biasanya ya. Nah, mungkin kalian harus munculin another situation dan complication-nya. Harus cepat mikir. Ya. Kok harus nyampein yang ini nih dengan cara situation dan complication tadi. Ada situasi dan ada plot twist. Bu, gimana Bu kalau misalnya saya mau menyampaikan informasi nggak ada plot twistnya gitu ya? Mungkin nggak? Misalnya saya mau presentasi tentang situasi arus mudik Lebaran. Kira-kira ada nggak situasi dan komplikasinya? Nah, mungkin kita mikirnya nggak ada sih Bu, itu kan cuma informasi doang Bu, berapa persen yang sana. Nah, komplikasi itu harus kita cari. Kita harus jeli melihat komplikasi yang terjadi. Anggaplah kita bilang bahwa situasi arus mudik tahun ini meningkat sekian persen gitu kan, dibanding tahun lalu. Menariknya, pemudik tahun ini lebih banyak memilih untuk naik motor pribadi misalnya. Itu kan sebuah komplikasi. Oh iya, kenapa ya? Pemudik sekarang lebih banyak yang gitu. Kita cari fakta-fakta yang udah kita kumpulin tadi menjadi